Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa. Memulai pekan ini kita akan mengangkat topik tentang menu baru di DRP, berita dari desa, kalau nggak salah seperti itu. Tapi mungkin dalam 1-2 hari ini, kemarin kita tidak berkegiatan sarapan, dan ini juga sudah menjelang akhir bulan, mungkin ada update-update dari Gus Ivan, silahkan, karena memang ini forumnya, acaranya Kapus Jatim kita, Ivanovic Agusta, yang saya lebih suka memanggil nama Gus Ivan. Oke, silakan Gus, ini mungkin sering kalau akhir bulan suka pada riuh tentang bagaimana membuat laporan gitu kan. Tapi terakhir-terakhir ini saya lihat di chat grup kita lebih pada ada laporan yang harus tertulis, cap basah dan seterusnya. Tapi yang jelas pagi ini kita ingin mendengarkan update dulu dari Gus Ivan, habis itu kemudian kita akan masuk di topik yang menarik ini. Karena kenapa topik menarik ini? Karena ada singgungan atau ada irisan dengan apa yang dikerjakan TV Desa sebagai satu media, yaitu adanya menu baru nih, berita dari desa di DRP. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ini harus berangkat pagi ini, karena menjadi pembina apel ini, jadi harus sampai kantor pagi-pagi. Siap. Sudah lama tidak pernah upacara masalahnya. Berpuluh tahun. Terakhir kapan Gus? Jangan-jangan pas kuliah juga nggak pernah ikut upacara ini. Kayaknya pas diangkat pegawai negeri tahun 97. Lanjut. Ya, jadi sampai tadi pagi itu yang mendata seperti biasa sudah 1,5 juta untuk SDG desa. Kemudian data desanya 88 juta 200 data warga desa 88 juta
264.279. Ini 75% dari warga desa. Data keluarganya 29.743.487. 96% dari keluarga di desa. RT 472.396. Dan kita sekarang punya daftar ketua RT se-Indonesia. Kemudian untuk desa 43.637. Tapi yang menarik ini, Gus Koco, kerabat desa, juga tenaga pendamping profesional, bahwa ada semangat baru ini untuk menyelesaikan desa-desa yang belum menyelesaikan SDGs desa. Ya. Pendataan SDGs desa. Karena Gus Salim misalnya siang ini jam 12, kemudian besok juga jam 12 akan langsung menghubungi para bupati dan kepala dinas PMD untuk saling mempercepat, karena tujuan akhirnya tetap sama, yaitu supaya warga desa segera mendapatkan manfaat dari pendataan, kemudian analisis dan sebagainya. Artinya yang lambat-lambat akan dikomunikasi. Ya, benar. Dan sejauh sampai hari Jumat kemarin, ketika Gus Salim juga menyapa waktu itu tenaga pendamping profesional, itu banyak yang belum masuk itu, padahal sudah ada di kuesioner manual. Itu justru cocok untuk menggunakan dashboard SDGs yang berbasis web. Dan sampai tadi malam laporan dari tim teknis itu untuk urusan lokasi itu sudah di tingkat akhir, tinggal dinaikkan ya ke dalam produksi. Artinya masalah-masalah yang pindah lokasi atau lokasinya belum ada sudah teratasi bukan produksi, tapi di bagian server yang diuji coba ya, sehingga tadi malam dinaikkan ke produksi. Nah itu tinggal diproduksinya sampai kapan. Saya kira itu yang kemudian yang Android sudah dalam proses akhir juga. Jadi sekali waktu nanti akan muncul sehingga yang masih ada di Android bisa langsung masuk data-datanya. Nah kita ketahui ini seperti biasa ini Gus Koco sampaikan memang pekerjaan yang sangat besar, dan pekerjaan yang sangat besar berikutnya yaitu yang seperti biasa sebelum dimulai itu akan banyak yang mengatakan mustahil gitu. Ini pekerjaan berikutnya adalah menghilangkan dengan target 0% kemiskinan kronis di desa berbasis data SDGs desa. Jadi ini target yang memberi target 0%, meskipun tidak sebetulnya targetnya 0% untuk kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu sekitar garis kemiskinannya 80% dari garis kemiskinan umum. Gus Salim kemiskinan ekstrim itu penghasilan berapa, Gus? Penghasilan kalau yang garis kemiskinan itu penghasilan 450.000 per bulan per orang. Artinya kalau satu keluarga 4 orang berarti ya 1.800.000, Gus. Kalau ekstrim itu 80%-nya 388.000 per orang. Jadi 1.500.000-an. Atau kalau per hari kemiskinan itu Rp15.006, berarti
Kalau kemiskinan ekstrim itu dikurangi 3.000. Ya, berarti 12.000 per orang per hari. Ya. Dan itu target Gus Halim bisa selesai dalam waktu 3 tahun ke depan. Artinya 2024. Ya, jadi di APBDes 2024 itu sudah selesai. Ya. Tentu saja itu ada hitungannya, sehingga berani mematok target itu. Ya. Dan hitungannya sepenuhnya dari data-data SDG desa yang sudah terkumpul. Ya. Jadi ini kita akan mulai lagi pengalaman baru dari hal-hal yang muskil menjadi hal-hal yang mungkin dan kemudian terselesaikan. Jadi namanya di hal baru. Nah, kemudian yang kita bicarakan pagi hari ini, saya lihat ini ada Pak atau Uda Ali Akbar ini sudah ada di ruangan, karena kita perlu membicarakan karena momentumnya sedang dapat. Momentumnya sedang dapat. Yang dimaksud momentumnya sedang dapat itu para tenaga pendamping profesional sudah mulai menulis ya, dan sudah mulai mempublikasi dan sudah mulai dibaca banyak pihak gitu, beserta tulisan-tulisan dari komunitas, dari desa. Jadi sejak lama begitu menjadi Menteri Desa, Gus Halim menyampaikan bahwa penting untuk menjaga diskursus desa. Dan salah satu hal yang penting untuk menjaga, tentu saja yang paling pokok adalah menggerakkan masyarakat sebagai, kadang-kadang disebut citizen journalism, kadang-kadang kalau untuk kita karena desa maka community journalism gitu. Tapi yang mudah tentu saja karena di internal Kementerian Desa ada pendamping yang bisa sebetulnya dilatih untuk menjadi jurnalis bagi desa-desa dampingannya. Apa arti pentingnya itu? Karena memang untuk menjaga supaya tetap menjadi pembicaraan, ya, selalu menjadi berita bagi banyak pihak, maka ya memang harus banyak ditulis atau mungkin video, ya, kalau bentuknya di YouTube dan sebagainya. Jadi perlu disusun seperti itu. Dan itu sebetulnya pada akhir tahun lalu itu sudah pernah ada pelatihan bagi master training untuk pendamping. Tapi ada jeda yang sangat panjang dan kebetulan pada minggu-minggu terakhir ini banyak pendamping sepertinya tambah giat menulis. Jadi kita perlu segera membicarakan, memberikan ruang untuk perkembangan ini. Untuk pemikirannya seperti ini, Gus Koco, kerabat desa dan pendamping profesional, bahwa desa itu harus dibesarkan terus diskursusnya, jangan sampai hilang gitu. Dan ada satu pemikiran yang menarik di tahun 70-an yang ternyata berlaku terus sampai sekarang. Ini seperti biasa menunjukkan pemikiran yang besar sehingga tetap berlaku melintasi waktu, bahwa yang penting di sini adalah ada satu kemunculan diskursus atau emergence of discourse kalau menurut Foucault. Nah, ciri-ciri dari diskursus yang muncul ini, pembicaraan atau wacana yang muncul itu kalau istilah Foucault itu tiba-tiba muncul dari belakang. Yang ciri-cirinya itu berupa konyong-konyong gitu dan tidak terduga sebelumnya. Jadi satu wacana, satu pembicaraan ya tentang sesuatu itu muncul tiba-tiba, muncul secara tidak terduga. Dan kemudian dia menjadi membesar karena sering dibicarakan. Jadi kalau kita menggunakan indikasi di dalam misalnya internet,
maka cloud untuk kata kunci dari pembicaraan itu membesar. Bagaimana itu bisa membesar? Kita juga sudah belajar, misalnya dari Twitter gitu. Dan ini teorinya sudah lama, mengatakan bahwa kalau saling menimpali, saling mendialogkan, saling membicarakan, maka diskursus itu akan membesar. Kalau di dalam Twitter bahkan dibuat secara teknis, kalau dari Aceh sampai dari Papua itu saling membicarakan, maka akan muncul sebagai trending. Nah, itu satu aplikasi teknis dari diskurs misalnya. Jadi apapun alasannya, kalau dibicarakan akan membesar. Nah, mengapa kata kunci pertama tadi, mengapa pembicaraan itu selalu terasa tiba-tiba? Karena itu pasti satu sudut pandang baru. Satu sudut pandang baru yang belum pernah terpikir sebelumnya, termasuk belum pernah diukur sebelumnya. Jadi orang betul-betul terpana, tidak pernah terbayangkan hal-hal yang baru, makanya terasanya tiba-tiba kok muncul dari belakang ya, tiba-tiba muncul seperti itu. Tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ini kita sudah punya contoh berkaitan dengan desa. Yang pertama, Undang-Undang Desa. Ini satu diskurs baru dan kita mengetahui tidak habis-habisnya membicarakan Undang-Undang Desa. Baik karena dari sisi ideologis misalnya, ada asas rekognisi dan subsidiaritas, maupun karena Undang-Undang Desa ini bisa dipraktekkan. Karena ada dana desa, dan kemudian diikuti dengan ADD, kemudian diikuti dengan bagi hasil bagi desa, seperti itu. Jadi PP 60 2014 yang menegaskan dana desa itu membuat hal baru, diskursus tentang desa itu tidak dibuka oleh desa. Itu juga memberikan cara pandang baru. Dan bagi para tenaga pendamping profesional, apalagi yang tidak lebih baru daripada keputusan Menteri Desa nomor 40 2021. Di mana di situ misalnya dalam etika itu langsung disadari keterkaitan antara kesejahteraan pendamping dengan etikanya. Silakan kalau mau sambil bekerja sampingan, karena mengetahui bahwa pendampingan itu membutuhkan juga asap dapur gitu, asal tidak berkaitan dengan proses pendampingan itu sendiri. Ya, misalnya menjadi bumdes di desa dampingan, pengurus bumdes di desa dampingan, itu tidak etis. Menjadi pekerja yang dibayari dengan APBDes, itu juga tidak etis. Tapi kalau di tempat lain itu bisa dilakukan. Kemudian daily report. Sejak lama Gus Halim meminta ada model daily report seperti ini, yaitu mencatat kegiatan sehari-hari. Kalau dulu ada ruang desa, kemudian sekarang daily report. Kemudian mengharap jadi pembicara. Halo? Ya, lanjut. Ya. Asal ada bukti, nanti daily report dikembangkan lebih lanjut sehingga bisa ada bukti meskipun paperless, maka laporan-laporan yang sifatnya menggunakan paper yang membutuhkan, kalau saya salah satu WA yang masuk bukan berarti nanti pendampingan jadi hilang, tapi malah memang jadi bertambah karena
membuat double laporan tetap ada, sementara mendampingi juga tidak bisa lepas. Itu salah satu WA TPP yang sangat menyentuh hati. Jadi ini kenapa terasa tiba-tiba, karena pasti ada satu hal yang baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kemudian apa konsekuensi ketika hendak membesarkan diskursus desa ini? Jelas sebagaimana disampaikan Foucault, harus dibicarakan, harus selalu muncul ke permukaan. Dan karena itu jelas membutuhkan media. Jadi, boleh saja berupa media cetak begitu, koran-koran yang masih dicetak, maupun video ya. Seperti pernah misalnya satu siang gitu, setelah makan siang bersama Gus Salim gitu kan. Kalau dulu sebelum terkena COVID kita biasa ada forum makan siang untuk mendiskusikan hal-hal baru. Dan kemudian setelah itu membuka YouTube, melihat daily report, kemudian kita cek dengan YouTube-nya, dan di situ kita lihat bersama-sama bagaimana tenaga pendamping profesional membuat video-video di dalam YouTube. Medsos jelas itu. Kemudian, nah karena itu dibutuhkan keterampilan untuk menulis, keterampilan membuat video, keterampilan memotret. Karena memotret ini ada yang kemudian dilihat di daily report itu, ketika memotret misalnya musyawarah desa, itu terasanya adalah sebagai pengamat. Misalnya seperti itu. Karena jenis potretnya itu memotret dari jauh, melihat seluruh suasana, kemudian pendopo desa, suasananya dan sebagainya. Andai misalnya memotretnya itu lebih dekat lagi, maka akan terasa ikut berpartisipasi dalam musdes. Jadi memang ada teknik-teknik memotret, karena kita basisnya partisipatoris, perlu membuat angle atau sudut memotret yang bisa menunjukkan kita itu ikut serta di dalam kegiatan itu. Jadi ini konsep awal kenapa melandingkan pemikiran Gus Salim tentang jurnalisme dari tenaga pendamping profesional dan jurnalisme dari desa. Nah kemudian sebetulnya sejak awal itu ada perubahan juga di dalam Kementerian Desa sendiri. Jadi di masa lalu itu berita-berita yang ada di web Kementerian Desa itu harus Kementerian Desa. Kemudian Gus Salim mengubahnya bahwa di samping dari dalam Kementerian Desa, yang dibutuhkan justru adalah berita-berita yang dibuat dari luar tapi tentang desa itu masuk ke dalam websitenya Kementerian Desa. Jadi berita-berita entah itu dibuat pegiat desa, akademisi yang berkompeten tentang desa, apalagi dari warga desa, ya. Kemudian dari tenaga pendamping profesional, itu harus memiliki ruang di dalam webnya Kementerian Desa, kemendesa.go.id. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena yang namanya Kementerian Desa harus mengurus desa seluruh aspek dan setiap hari. Jadi ada perubahan sudut pandang tentang web yang digagas oleh Gus Salim. Termasuk mengapa kalau kita mengklik kemendesa.go.id itu bentuknya seperti yang sekarang. Itu kami masih ingat di kantor di Abdul Muiz, dari siang sampai jam 10 malam lebih mendiskusikan web itu sehingga jadi yang sekarang itu bersama Gus Salim. Jadi beliau memiliki ide tersendiri yang kemudian diejawantahkan, diwujudkan di dalam misalnya web itu. Termasuk juga di dalam pengisiannya. Jadi memang seperti biasa beliau sampaikan perlu komunikasi yang intensif
Kementerian Desa dengan desa. Makanya diciptakan daily report untuk pendamping desa dan ruang desa yang harus dikuatkan kembali oleh beliau mengatakan begitu. Kemudian bahwa tadi perubahan sudut pandang dan konsekuensinya, maka kemudian di dalam daily report, di dalam konsep, di dalam tugas dari para tenaga pendamping profesional itu pasti ada tugas mencatat. Hadir, mencatat, melaporkan. Kalau istilah beliau seperti itu. Itu berbagai konsekuensi karena memang harapan awalnya itu kemampuan representasi dari pendamping, kemampuan pendamping mendeskripsikan wilayah dampingannya, kemampuan mencatat, memotret, membuat video, menulis, mengedit. Jadi kami tadi sampaikan tahun lalu itu sempat muncul pelatihan seperti ini, dan itu belum sampai diejawantahkan, tapi saat ini ada banyak peluang untuk menulis seperti itu. Jadi pelatihan jurnalistik itu sudah pernah dilakukan dengan wahana tadi tambahan ya. Wahananya itu adalah Kementerian Desa harus menyediakan ruang bagi citizen journalism, community journalism maupun dari pendamping. Yang sedang disusun itu adalah dari desa.kemendesa.go.id. Ini akan masuk ke dalam webnya Kementerian Desa. Tenaga pendamping profesional, kepala desa, perangkat desa, aktivis, pegiat desa bisa mengirimkan artikelnya, apapun itu artikelnya, ke redaksi dari desa @kemendesa.go.id. Jadi redaksi dari desa @kemendesa.go.id. Kapan ini disusun? Sebetulnya sudah sejak Mei, ya, tapi ada berbagai hambatan sehingga akan dikembangkan di bulan September ini. Jadi dari desa @kemendesa.go.id. Ini wahana yang dibuat Gus Halim sejak lama sebetulnya, dari idenya di Desember 2019 supaya dari desa itu bisa masuk ke Kementerian Desa. Kemudian di dalam daily report yang sempat dikembangkan kembali. Ini terima kasih sekali lagi untuk Kang Yayat Rohiana ini yang pada satu episode Jumat mengingatkan apakah yang harus dilaporkan di daily report itu hanya tentang pendampingan ataukah hal-hal lain yang terjadi di desa. Persis seperti pemikiran Gus Halim. Hal-hal lain yang terjadi di desa perlu di-report, ya, perlu disampaikan di dalam daily report pendamping desa. Maka kemudian disiapkan menu berita harian desa. Yang di situ ingin mencatat perkembangan harian desa. Kalau kita cek, sebetulnya disiapkan dengan versi sesuai yang diinginkan oleh tenaga pendamping profesional. Misalnya, kalau ingin menulis dengan sepanjang koran, ada koran yang 700 kata satu artikel, ada yang sampai 1000 kata satu artikel. Itu bisa dituliskan di daily report pendamping desa. Tentu saja menggunakan komputer lebih enak untuk memasukkan ke pendamping. Perlu emulator Android dari komputer kemudian masuk ke daily report. Atau ingin menulis seperti ke dalam Facebook atau koran-koran online yang kalau menurut Google Indonesia sebaiknya ditulis dengan maksimum 500 kata. Itu juga bisa. Kemudian kalau ingin menulis dengan lebih pendek lagi seperti diary atau catatan harian juga bisa. Apalagi menulis dengan sangat pendek seperti ke dalam Instagram dan Twitter. Nah, yang
sedang masuk ke dalam daily report itu kebanyakan bentuknya adalah menulis sependek Instagram atau Twitter. Padahal sebetulnya pendamping perlu berlatih diri ya, sebagai pengembangan kapasitas mandiri untuk menulis lebih banyak lagi. Saya masih ingat ini tenaga pendamping profesional Gus Koco kerabat desa Uda Ali Akbar. Jadi di rumah saya waktu kecil itu sejak saya mengenal kata ya, di waktu itu SD kelas 1 itu kemudian sudah diminta ayah saya untuk membacakan naskahnya karena ayah saya itu wartawan, jadi sejak kecil memang sudah terbiasa itu rumah itu digedor malam-malam dalam rangka ada yang mengancam dan sebagainya karena berita gitu. Jadi terbiasa seperti itu. Tapi itu kemudian memang membantu ketika mulai bisa dimuat di kelas 5 SD gitu. Dan kemudian dimuat terus sampai sampai sekarang. Itu latihannya memang panjang. Dan kita mengetahui kaidah dari pembelajaran. Kalau butuh latihan yang panjang maka harus dimulai sekarang. Karena hasilnya masih perlu waktu untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi kita tidak apa-apa mulai dengan menulis sangat pendek, tapi dicoba kemudian menulis lebih panjang lagi sampai bisa menulis katakanlah seperti di koran. Jadi daily report pendamping desa bisa menjadi wahana yang pertama. Atau kemudian nanti tadi menggunakan dari desa.kemendesa.go.id. Tadi kita sampaikan bagaimana berlatih foto juga ya. Supaya fotonya mulai dengan memotret foto dari sudut pandang orang dalam. Jangan memotret seperti sudut pandang orang luar. Sama seperti kalau kita membuat video atau film. Jangan seperti sebagai orang luar karena kita bagian dari pendamping, perangkat, mungkin warga desa, juga aktivis atau pegiat desa. Daily report sendiri untuk menu berita itu tidak harus isinya seluruhnya sesuai Gus Halim tadi. Tidak harus semuanya dari Kementerian Desa. Bahkan sudah mulai berita-berita penting yang ditulis oleh pendamping dimanapun juga. Itu kalau itu menarik masuk ke dalam daily report pendamping desa di menu berita. Ini contohnya tenaga pendamping profesional di Wakatobi yang desanya sudah SDGs desa. Jadi bisa dibayangkan kecepatannya di dalam mengumpulkan data. Dan yang terakhir kita perlu lihat bahwa Gus Halim di salah satu pertemuan ada tamu yang datang dari para redaktur gitu, dan kemudian redaktur itu salah satunya kerjasama dengan tenaga pendamping profesional untuk mengisi berita-berita dari desa yang itu disumbang kontributornya dari pendamping di Lampung. Nah itu oleh Gus Halim disampaikan bahwa kalau gitu perlu lebih banyak lagi para pendamping menjadi kontributor dan Kementerian Desa bekerja sama dengan banyak media massa yang memungkinkan para pendamping dan kemudian warga desa, kontributor warga desa itu bisa ikut serta di dalam jurnalisme yang lebih luas. Dan seperti kita lihat lagi tadi saran Foucault, membesarkan diskursus itu ya harus seperti itu. Harus selalu memunculkan, harus selalu emergent, harus selalu menuliskan, memunculkan desa, begitu terus-menerus.
Di Kementerian Desa misalnya, itu tulisan-tulisan dari seluruh desa itu masuk di dalam yang bagus-bagus tentang desa disebut contoh.kemendesa.go.id. Yang berkaitan dengan SDGs desa masuk dalam SDGs desa.kemendesa.go.id. Yang itu clipping berkaitan dengan kemendesa.go.id. Di Daily Report ada, di Facebook ada yang mengirimkan Facebook tentang desa ke Gus Halim. Bagaimana kita bisa tahu? Karena Gus Halim forward kepada beberapa pihak di Kementerian Desa. Jadi Facebook itu bagian yang dilihat juga oleh Kementerian Desa berkaitan dengan desa. Dan saat ini salah satu yang berkembang dari para pendamping itu adalah kontributor dari berita-berita online. Dan ini ada peluang juga untuk dimasukkan sebagai kegiatan di dalam Daily Report pendamping desa. Jadi tinggal ditulis bagaimana itu di Daily Report dan kemudian dituliskan sumbernya begitu. Yang bisa membuka kontributor secara umum, ya, termasuk dari Kementerian Desa, ada yang dari universitas, itu misalnya kumparan.com, kemudian news.tvdesa.id. Ini wahana-wahana bagi para pendamping, bagi warga desa, kepala desa, perangkat desa untuk kontribusi di dalam berita online. Apa pentingnya? Karena Facebook itu kami perlu menggunakan pencarian. Di dalam SDG desa ada Facebook desa dan Kementerian Desa mengikuti, ya, menjadi follower dari seluruh Facebook desa yang sudah terkumpul. Tetapi berita online ini lebih mudah lagi, karena kemudian bisa langsung menyusun berita dan kemudian akan dikurasi oleh redakturnya sehingga dibandingkan dengan Facebook peluang mendekati kebenaran realitas itu menjadi lebih tinggi. Jadi seperti itu, dan seperti disampaikan dalam acara kita hari ini, memang penting untuk berdialog. Nah, apa gunanya dialog? Sesuai pandangan Foucault, dialog itu membesarkan diskursus. Dan yang kita sedang besarkan hari ini adalah diskursus dari DRP, tapi apa petakan desa itu sangat dihargai oleh Kementerian Desa. Begitu Gus Koco, tenaga pendamping profesional, para kerabat desa, kita punya waktu lebih jauh untuk dialog. Ya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi ini satu apresiasi juga, tadi sudah disebutkan salah satu tempat untuk berbagi cerita bisa di news.tvdesa.id. Yang menarik juga bahwa saya mengutip apa yang disampaikan oleh guru politik Soekarno, itu menyampaikan bahwa jika kalian ingin jadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Jadi memang pada akhirnya kemudian Soekarno menyampaikan tidak hanya cukup dengan banyak bekerja, tapi juga harus banyak bicara. Artinya apa yang kita kerjakan harus dibicarakan, harus dipublikasikan. Ini sesuatu yang menarik menurut saya, yang perlu kita kembangkan. Dan kemudian hari ini memang ya suka tidak suka ketika banyak satu ide itu dilontarkan di banyak tempat, maka ruang atau peluang dibaca atau diketahui ini menjadi lebih luas. Jadi
menarik ini Gus Ivan, cuma memang perlu ada bagian-bagian yang menjadi lebih detail ketika bicara teman-teman ini kan tugasnya kan banyak banget nih. Nah, ketika kemudian membuat laporan berita desa atau mungkin membuat tulisan, apakah ada semacam poin atau semacam nilai yang kemudian itu menjadi bagian atau mungkin bisa diasumsikan, taruh kata kalau membuat tulisan yang kemudian dari tim redakturnya Kementerian Desa meng-approve itu bisa naik di websitenya berita dari desa .kemendesa.go.id, maka kemudian itu diidentikan dengan berapa jam kerja umpamanya. Ini kan satu apresiasi, karena ketika waktunya bertambah untuk melakukan kegiatan dan kemudian tidak ada apresiasinya, saya nggak yakin juga nih teman-teman kemudian mau belajar kemudian menulis dan seterusnya. Di sini sudah ada udah Ali Akbar, mungkin ada yang bisa disampaikan Gus Ivan ini untuk mengantar obrolan dengan Bung Ali Akbar ini. Kenapa kemudian idenya mengajak Bung Ali Akbar untuk bergabung dan mungkin bisa berbagi cerita di forum kita. Silakan Gus Ivan sebelum ke Bung Ali Akbar. Iya, salah satu yang banyak menulis opini ini Bung Ali Akbar. Makanya saya tanya Gus Koco apa bisa mengundang Bung Ali Akbar gitu. Dan kemudian ini Gus Koco, jadi sama kerja, termasuk kerja penulisan itu. Di dalam daily report kan ada dari jam berapa sampai jam berapa untuk menunjukkan bahwa sudah bekerja untuk penulisan. Ya. Saya pribadi misalnya menulis 4 halaman untuk koran misalnya begitu. Itu butuh waktu paling tidak 6 jam Gus Koco. Ya. Tapi ada hal yang penting yang tadi Gus Koco sampaikan, itu mengingatkan kami juga itu bagaimana Bung Karno menyampaikan penting juga untuk menulis sebagai jurnalis. Karena kalau istilah Gus Halim itu tidak boleh hanya action, tapi juga ada acting. Meskipun actingnya karena kalau tidak, pekerjaan kita harus memulai dari awal menjelaskan gitu. Karena diskursusnya tidak berkembang. Nah, disitulah maka aspek penulisan dan kemudian terutama sebetulnya publikasi, karena bisa menggunakan video juga atau menggunakan hal yang lain itu dijalankan. Begitu Gus Koco sebetulnya. Jadi ujung akhirnya ketika pendampingan lebih mudah karena lebih pendampingannya, maupun kalau pribadi sudut pandang menurut neuroscience, orang yang sudah dikenal bahwa dia sebetulnya lebih ahli atau lebih biasa kerja pendampingan, maka pembicaraannya juga akan lebih terfokus. Dan kemudian itu memastikan bahwa warga ketika tahu bahwa yang dihadapi ini para pendamping itu juga lebih siap untuk bekerja untuk desa. Jadi itu yang dimaksud dengan acting ya. Oke. Kalau menurut Bung Karno, sehingga memudahkan, sebetulnya pada akhirnya memudahkan kerja-kerja di desa itu, seperti itu. Oke, kita menyapa Bung Ali Akbar nih, karena ternyata penilaian dari Kapus Datin kita ini termasuk produktif untuk membuat opini atau menulis berita tentang desa dan seterusnya. Bung Ali Akbar mungkin bisa berbagi cerita, apakah memang ya karena hobi atau memang karena melihat menulis itu menjadi bagian yang penting, karena sebenarnya ketika sekarang ini sudah era digital, maka
jejak digital itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita menulis di media, maka kemudian akan terekam nih, baik menulis atau membuat video akan terekam nih. Oh, tahun sekian kamu ngomong gini, tahun ini kamu sudah ngomong gini. Kemudian kamu terlihat bahwa apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lontarkan itu menjadi catatan yang kemudian orang akan mengingat dengan baik. Silakan Bung Ali Akbar. Siap, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak De Koco telah mengundang saya tadi malam melalui WA. Hanya Pak Ivan mau ngobrol. Ternyata ngobrolnya di sini di sarapan pagi desa, sarapan pagi desa. Terima kasih juga Pak Ivan. Salam kenal Pak. Saya nama Ali Akbar, warga desa Nagari Guguk, Kelurahan Cihilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Juga salam kenal kepada untuk sahabat-sahabat desa yang sudah mengikuti sarapan pagi desa hari ini. Baiklah, Pak De, saya lebih senang memanggil Pak De, tentang daripada apa dan bagaimana menulis itu adalah sebenarnya ini sejak SMA udah suka juga nulis itu. Waktu itu saya sekolah SMA mulai kelas 2, kelas 3 itu nulis ke koran. Kalau di Padang dia ada namanya koran Singgalang sama Haluan, Pak Ivan. Jadi koran Singgalang dan koran Haluan. Nah itu saya mulai nulis artikel, ya opini lah gitu kan. Ada tentang cerita tentang legenda, kemudian opini dan macam-macam tentang kegiatan di masyarakat juga ada yang mulai nulis. Dan itu satu kebahagiaan tersendiri. Saya nggak tahu tadinya, rupanya ada honornya gitu Pak De. Ada honornya Pak Ivan. Jadi waktu itu saya disuruh datang sekali sebulan ngambil honor. Kaget saya, loh ada duitnya rupanya. Nah waktu itu tahun 85, 84 itu 3.000 perak satu artikel itu 3.000 rupiah. Dihargai 3.000 rupiah, jadi satu bulan ada 6 atau 7 tulisan. 21.000 lumayan lah buat nambah belanja. Kemudian di kampus juga, di perkuliahan saya juga ada majalah kampus di UNAN, Universitas Andalas Padang, Fakultas Ekonomi. Jadi masuk ke redaksi majalah kampus, namanya Infonomika. Jadi masuk ke redaksi juga di sana, ya kan. Terus kemarin ini waktu tamat kuliah itu nggak sempat lagi nulis karena udah masuk dunia kerja, langsung ke Jakarta, kerja di Jakarta. Kemudian tahun 2000 saya tamat 95 Desember, ke Jakarta Maret 96. Bulan April langsung terima kerja, jadi nganggur sebulan, langsung terima kerja di perusahaan asing TNT Logistik yang kantornya di Rasuna Said, Gedung Tira, lantai 5 waktu itu. Jadi banyak boleh itu sana. Jadi juga bahasa Inggrisnya juga alhamdulillah jadi makin banyak belajar gitu Pak Ivan. Jadi dimanapun kita berada, para presiden dimanapun kita berada, jadilah ubi gitu Pak. Jadi orang yang bermanfaat, jadi insan yang berguna bagi siapapun. Jadi itu prinsipnya begitu aja Pak Ivan. Mungkin untuk yang lain nanti bisa cerita lagi. Oke, terima kasih. Berarti memang ini ada satu proses bahwa kemudian membuat tulisan dimuat di media ini satu kebanggaan, satu
artinya ya memang satu kepuasan tersendiri. Ya, pengalaman hampir sama dengan pengalaman yang saya alami ketika kemudian ya sekedar iseng nulis artikel opini ketika sempat dimuat di koran Kompas waktu itu udah ya nggak ngomong duitnya udah bangganya luar biasa, tulisanku masuk di Kompas gitu kan, jadi bisa pamer ke teman-teman gitu kan. Nah pada akhirnya kemudian itu memacu kita bahwa oh ternyata berapa tulisan yang kita kirim yang masuk yang ini, oh berarti harus belajar menulis seperti ini. Dan saya secara pribadi memang kalau untuk urusan jurnalistik nggak ada pernah mengikuti pendidikan khusus, tapi ya otodidak itu tadi. Kebetulan mengelola juga akhirnya buletin komunitas dan seterusnya. Oke, ada Pak Mas siapa tadi yang Gus Ivan tadi sampaikan, Bung Naldo ya. Siapa? Akan kita beri kesempatan bicara Pak Naldo, Gus Ivan. Ya, boleh juga itu. Silakan. Nah, sudah Silakan Bu. Halo. Silakan. Siap. Silakan. Mungkin bisa berbagi cerita atau pandangan. Maaf, ketika sinyal saya agak lemah. Ya. Oke. Mungkin respon tanggapannya dengan ide akan dikembangkannya kabar desa di di websitenya Kemendes dan juga itu bisa masuk di DRP. Responnya mungkin bisa disampaikan, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Gus Ivan dan Pak Koco dan semuanya. Ya, soal menulis, kita mungkin banyak motivasi yang kita bisa jadikan inspirasi seperti kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan anak raja dan bukan anak orang kaya, maka menulislah, kan gitu. Maka jadilah penulis. Atau kata Pramudia, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarahnya. Menulislah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi saya rasa sudah melampaui kebutuhan untuk mengisi DRP ya, menulis itu. Dan yang kedua, kita itu sangat kaya bahan untuk ditulis. Karena peristiwa di desa itu saya rasa setiap desa spesifik atau host mungkin sama dengan desa lainnya. Jadi dengan kita menulis apa-apa yang ada di desa yang kita dampingi, maka banyak konten. Sekarang kan apa-apa itu untuk mengejar konten katanya. Nah, banyak konten yang bisa kita tampilkan ke publik. Misalkan hari ini di YouTube konten tutorial ngarit aja bisa viral gitu kan. Itu gimana ceritanya kan itu. Sementara di desa juga banyak sekali bahan berita yang bisa kita kita tampilkan ke publik. Dan apalagi sekarang banyak media yang bisa kita jadikan ruang untuk menampilkan berita tentang desa. Misalkan YouTube itu juga bisa menjadi media kita untuk mempublikasikan desa. Nah, yang mungkin bisa saya minta di ruang ini, bagaimana pendamping desa itu punya ruang yang besar sekali dan bisa menampilkan tulisannya. Dan saya terima kasih kepada Pak De Koco yang sudah menyediakan berita oleh pendamping. Dan yang menjadi concern saya hari ini, ketika media umum mempublikasikan berita yang negatif tentang desa, itu cepat sekali viralnya, Pak. Misalkan kasus di Pamekasan, kalau kita presentasikan kan itu 0,0 sekian persen kan yang
menjadi berita negatif desa, tetapi cepat sekali viralnya. Sementara jarang media yang menampilkan hal-hal positif tentang desa, apakah itu tentang inovasi segala macamnya. Dan untuk menutup berita negatif desa itu 100 tulisan positif akan sulit sekali untuk menutup berita negatif itu. Jadi saya rasa memang kita sebagai penamping harus menjadi juru bicara atau juru kampanye dari berita-berita positif desa. Dan terima kasih, pertanyaan saya sudah dijawab, jadi saya rasa saya tidak perlu bertanya lagi bahwa apa yang kita tulis tentang desa, walaupun itu bukan dampingan kita, itu bisa dimasukkan ke dalam DRP. Mungkin itu saja, terima kasih ruangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi ini Gus Ivan sepertinya agenda dari Gus Salim tentang bagaimana menyuarakan percaya desa bisa, ya ini juru kampanyenya sudah siap dengan 33.000 pendamping. Ketika 33.000 pendamping, ada yang merasa belajar menulis itu juga bukan sesuatu yang gampang. Oke, ketika belajar menulis itu bukan sesuatu yang gampang karena teman-teman banyak juga yang sangat dekat, bahkan terhadap, kadang-kadang mungkin kedekatannya jauh lebih dekat ini daripada ke istri atau ke anak atau ke pacar kan gitu. Handphone ini kan sangat dekat dengan kita artinya hari-hari nggak pernah lepas gitu kan. Nah dari situ mungkin juga ketika bicara tidak mampu menulis atau merasa nulis panjang itu susah dan seterusnya, ya sebenarnya berceritalah dengan gambar. Sampaikan dengan gambar, ambil videonya, rangkai, Anda nggak perlu ngisi suara juga orang jadi paham, oh ini menceritakan ini dan seterusnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fatan Naldo tadi, ya menyampaikan itu mungkin bahasanya kalau dulu karena memang belum mudah untuk kita bercerita dengan gambar. Mungkin Pramudia dulu ya bahasanya menulis, Soekarno mungkin juga menulis, yang lain juga menulis. Tapi hari ini ada media yang luar biasa yaitu video, yang itu bisa menjadi bagian tentang bagaimana kita bercerita sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Tidak bisa nulis, bisa ngomong. Pasang laptop, kita ngomong, kita rekam, itu sudah jadi konten. Setiap orang adalah konten kreator, setiap orang bisa jadi penulis. Kira-kira tambahan dari saya seperti itu. Closing statement, Gus Ivan, silakan. Terima kasih, Gus Koco. Tadi ada tambahan juga dari Ibu Papua Barat. Ya, betul kalau memang perlu pelatihan ya kita berlatih bersama-sama. Ini modelnya keterampilan ini, jadi berpikir iya, tapi mempraktekkan lebih penting lagi. Namanya keterampilan. Jadi menulis lebih penting lagi. Sudah memulai seperti Mas Bagus Pamuji, ini pendamping desa dari Pekalongan. Ini juga perlu juga sebetulnya nanti sekali waktu menyampaikan pengalamannya, karena ini sudah lama menjadi citizen jurnalis ini. Jadi, tapi artinya memang benar ini Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional yang digagas Gus Salim 2 tahun yang lalu, saat ini sebetulnya sedang menemukan momentumnya atau diskursusnya. Makanya Kementerian Desa juga akan mengembangkan ini bersama-sama, apalagi Halo, Gus Koco juga minggu pagi dan minggu malam, semua sumber daya kita gunakan agar kemampuan tenaga pendamping profesional untuk merepresentasikan desanya dan juga warga desa
merepresentasikan desanya sendiri itu segera berkembang mulai September ini. Begitu Gus Koco. Oke. Semangat baru. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Pagi ini kita mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ruang untuk lebih kuat bersinergi, berkolaborasi, bahwa hari ini bukan waktunya kita berkompetisi, hari ini waktunya kita berkolaborasi. Tidak perlu kemudian saling menonjolkan diri, tapi bagaimana saling menguatkan. Kira-kira itu yang bisa kita ambil catatan pagi hari ini. Dan yang menjadi penting adalah bagaimana yang pernah disampaikan oleh Gus Halim tentang teman-teman pendamping adalah humas, teman-teman pendamping adalah corongnya Kementerian Desa, salah satunya dengan menjadi penulis, jurnalis, salah satunya bisa baik jurnalis secara tulisan atau mungkin secara audiovisual. Ini ruangnya semakin terbuka, dan sesuai komitmen TV Desa, dari awal kami sepakat memberikan dukungan kepada Kementerian Desa untuk sosialisasi, diseminasi informasi, dan seterusnya. Alhamdulillah mulai Agustus kita sudah mulai mengembangkan media online-nya, TV Desa News. Ini semoga ini bisa kita kolaborasikan menjadi satu sinergi yang kuat untuk kembali memuliakan desa-desa di Indonesia, mengarustamakan desa-desa di Indonesia, mengabarkan hal-hal yang baik dan untuk kebaikan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lubes kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga Siding, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.